الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, kami sampaikan mengingatkan kembali tentang tata cara sholat Idul Adha, karena setahun 2 kali kita sholat Id, mbok lupa gitu, bahwa sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat, niat di dalam hati, boleh juga dikuatkan dengan talafud, ya, dengan diucapkan, namun cukup di hati juga boleh. Kemudian di rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca, ada sunnah untuk membaca sholat doa iftitah, ya, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Setelah itu ditambah dengan takbir ziyadah sebanyak 7 kali, ya, di rakaat pertama. Di sela-sela rakaat juga disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, di sela-sela takbir ziyadah itu kita boleh atau disunahkan membacakan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak membaca juga tidak apa-apa. Setelah itu baca Al-Fatihah dan suratan. Kemudian di rakaat kedua setelah takbir intikal, berdiri dari sujud, ada tambahan takbir sebanyak 5 kali, ya. Juga sama, di sela-sela takbir kita disunahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian tata cara sholat Idul Adha. Kemudian insya Allah bertindak sebagai khotib, sebagai imam sekaligus khotib, karena sholat dulu baru khutbah, yaitu beliau Al-Ustadz Ahmad Sukirno LCMA, alumni dari perguruan tinggi di Tunisia, dan beliau sebagai staf atau Ustadz pengasuh di Pondok Pesantren Zamzam Cilongok. Demikian kami sampaikan, karena waktu sudah jam 6:46. Mari kita atur shaf, berdiri Bapak Ibu sekalian, diisi shaf yang terdepan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أثقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahaa 'anit tiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma fasalli ala wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hari ini merupakan salah satu hari agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, khususnya umat Islam. Bukan dikarenakan nama hari dan tanggalnya, tetapi karena nilai-nilai yang pernah terjadi dahulu. Nilai-nilai inilah yang seharusnya direnungi dan direfleksikan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk atau ibadah kepada hambanya, maka dikaitkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan tempat, dan yang ketiga berkaitan dengan zat atau manusia atau hewan. Dalam pemilihan tempat, Allah memilih Ka'bah misalnya untuk dijadikan sebagai tempat haji. Pemilihan Ka'bah ini bukan untuk menunjukkan keagungan Ka'bah, karena semua orang sepakat
atas keagungannya. Tetapi pemilihan tempat ini agar orang-orang yang pernah mengunjunginya mampu mengambil nilai-nilai dan cahaya yang terpancar dalam Ka'bah. Kemudian selanjutnya nilai-nilai tersebut diamalkan dan dianjurkan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga amat sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang pernah mengunjungi Ka'bah, tetapi mereka tidak terlihat hasil bahwa orang tersebut pernah mengunjunginya. Selanjutnya dalam hal pemilihan waktu misalnya, seperti halnya pemilihan hari raya Idul Adha ini, setiap orang yang melaksanakan per tahun. Namun pemilihan hari ini agar umat Islam mampu merenungi dan mengambil pelajaran terhadap sejarah yang pernah terjadi di hari ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya dalam pemilihan zat, seperti pemilihan hewan kurban, bukan karena untuk mengagungkan hewan tersebut, tetapi agar manusia mengambil pelajaran yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Hadirin Idul Adha rahimakumullah. Jika kita melihat ke dalam sejarah Islam, ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi bulan yang mulia ini. Sekitar abad 14 Hijriah yang lalu, pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji terakhir yang lebih dikenal dengan Haji Wada. Pada Haji Wada ini, menurut sebagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kuucapkan nikmatku untukmu dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Menurut sebagian pakar, bahwa ayat ini turun sebagai proklamasi kesempurnaan agama Islam, sehingga keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah yang sekarang kita lakukan, umat Islam merayakan kesempurnaan ini dengan berhari raya. Oleh karena itu dalam agama Islam kita mengenal adanya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sebagai tonggak pemulaan agama ini, yaitu ditandai dengan turunnya wahyu pertama 5 ayat surat Al-Alaq pada bulan Ramadan. Dan hari raya Idul Adha sebagai penutup kesempurnaan agama Islam. Tetapi kalau kita lebih jauh melihat ini, bahwa perayaan Idul Adha ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh orang-orang mulia, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Melalui ketiga manusia mulia ini, Allah ingin memberikan petunjuk-petunjuk hidup bagi manusia yang datang setelahnya, termasuk kita. Hadirin Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim merupakan nabi di antara nabi ulul azm, nabi mulia yang dari beliau muncul lahirnya agama-agama samawi. Seorang nabi yang memiliki sifat-sifat mulia yang kita harus meneladaninya. Kalaulah kita melihat ke dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan beberapa sifat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Yang artinya sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummah qanitan lillah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Dari ayat ini ada beberapa sifat yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim dijuluki dengan ummah, karena ummah. Apa itu ummah? Ummah dalam bahasa kita adalah umat. Sedangkan kalau kita melihat dalam terjemah Al-Quran, kata ummah diterjemahkan dengan kata imam
atau pemimpin. Tetapi kalau kita melihat ke dalam makna asli dalam bahasa Arab, bahwa kata ini berasal dari kata ummun, dan setiap kata yang tersusun dari alif dan mim maka maknanya asal sesuatu atau sumber atau yang terdahulu. Dari makna kebahasan ini mungkin kita bisa ambil pengertian bahwa Nabi Ibrahim disebut dengan kata ummah, dengan sifat ummah, karena dari beliaulah asal atau sumber lahirnya agama-agama yang ada saat sekarang ini, seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dari kata akar yang sama juga muncul kata umum. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan kata ibu atau umi. Dalam pengertian umun atau ibu itu oleh para pakar dijelaskan dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita untuk melahirkan, merawat, mendidik dan mengayomi. Sehingga dalam bahasa Arab kata umun, dua kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan kata ibu, yaitu ummun dan walidatun. Perbedaannya adalah jika umum atau yang biasa kita sebut dengan umi lebih cenderung kepada makna melahirkan, merawat dan mendidik, sedangkan kata walidatun lebih cenderung kepada makna melahirkan saja. Sehingga dalam hadis kita dapati sebuah hadis yang berbunyi al jannatu tahta aqdamal ummahat, yang artinya adalah surga di bawah telapak kaki ibu, bukan tahta aqdamul walidat. Ini mengindikasikan bahwa julukan mulia ibu itu ketika seorang wanita itu melahirkan anak, kemudian dia merawatnya, lalu memberikan pendidikan dan mengayominya, sehingga surga yang amat mulia bisa didapatkan oleh anak di bawah telapak kakinya. Sehingga kata walidatun lebih bermakna seorang wanita yang melahirkan anaknya lalu membiarkan, bahkan mungkin menelantarkannya. Dari apa yang kita paparkan di sini, sifat ummah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya kita contoh. Beliau yang dihormati oleh seluruh agama mencerminkan bahwa seluruh orang menghormati beliau dikarenakan kebaikan ajaran yang diajarkan olehnya. Beliau bersifat ummah bagaikan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Contoh jelas dalam sifat ini adalah ketika beliau mendapatkan mimpi yang memerintahkan untuk menyembelih Ismail anaknya. Dalam Al-Quran kisah ini dituliskan pada surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni araka fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abadi f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umurnya berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang ada pada pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam ayat ini digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada orang tua untuk selalu mengajak dialog kepada anaknya. Karena dalam dunia parenting, dialog orang tua yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya akan mempengaruhi sisi psikologis seorang anak. Begitu juga mempengaruhi keharmonisan hubungan antara anak dan orang tua. Oleh karena itu sifat ummah ini perlu kita teladani. Kemudian yang kedua adalah di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim dalam ayat yang tadi disebutkan adalah qanitan lillah, yaitu patuh kepada Allah serta khusyuk dalam beribadah kepadanya. Cerminan kepatuhan Nabi Ibrahim dapat kita lihat ketika Allah
memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Anak satu-satunya dari pernikahan yang sekian lama tidak dikaruniai buah hati. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau menunggu sampai 100 tahun untuk menunggu lahirnya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lantas ketika sudah mendapatkan malah diminta untuk dikorbankan. Allah memerintahkan untuk menyembelihkan anaknya, bukan istrinya atau orang lain. Karena pada dasarnya semua orang yang telah memiliki anak, tidak ada baginya yang lebih dicintai melebihi cintanya kepada seorang anak. Selanjutnya juga semua orang yang memiliki anak menginginkan anaknya agar lebih baik dari dirinya. Tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, rela kehilangan anak yang sangat disayanginya, melihat kepatuhan dan ketaatan Ibrahim ini, lalu Allah menggantinya dengan seekor domba. Ketaatan yang sangat sulit bagi biasa orang untuk melaksanakannya. Saudaraku jamaah Idul Adha rahimakumullah, sesungguhnya dari kejadian ini ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada yang lebih mahal melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula harta, anak ataupun itu yang lainnya. Allah lah yang paling mahal dari segalanya. Tetapi karena Allah cinta kepada manusia, maka Allah ganti dengan domba. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh dikorbankan. Manusia itu punya kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, sehingga tidaklah pantas manusia satu sama lainnya saling merendahkan. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang sifat ketiga adalah berdasarkan dalam surat An-Nahl, Nabi Ibrahim mempunyai sifat Al-Hanif. Apa itu Hanif? Hanif ini pada asalnya berarti berbelok atau cenderung. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah utus kepada kaumnya, keadaan sosial masyarakat pada waktu itu sangat rusak, seperti kemusyrikan dan perendahan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi walaupun Nabi Ibrahim hidup dalam suasana yang carut marut, beliau tidak condong kepada apa yang terjadi pada waktu itu. Beliau tetap lurus bertahan di jalan yang benar. Ini menunjukkan sifat Hanif sangat perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dunia yang kita tinggali sekarang ini mungkin sudah cukup tua. Nilai-nilai akhlak yang sudah tidak dihiraukan lagi. Artis dipuja, ulama dihina, ibadah ditinggalkan, maksiat dikerjakan, perzinahan di kalangan remaja merajalela, minum minuman keras seperti minum air seperti biasanya kita minum. Inilah dunia yang kita tinggali saat ini. Dunia yang penuh dengan keterbalikan, sehingga hal diukur dengan materi. Keinginan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita abaikan, selalu kita acuhkan. Padahal semakin sering seseorang berkorban, maka akan semakin luhur orang tersebut. Seperti halnya para pejuang tanah air kita. Mereka rela berkorban segalanya agar anak cucunya menikmati kemerdekaan dan kebahagiaan. Dan ini terbukti walaupun mereka wafat dalam pertempuran, tapi wafatnya mereka dikenal dengan syahid. Dan orang yang syahid di jalan Allah tidak lain balasannya adalah surga. Selain itu juga, walaupun mereka sudah tidak ada, nama mereka masih tetap harum dan disebut-sebut oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ini semua karena pengorbanan. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Momen Idul Adha, hari atau yang sering kita sebut dengan Idul Kurban ini, pada dasarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini manusia perlu berkorban untuk kemaslahatan bersama. Karena tanpa pengorbanan maka tidak ada akhlak, dan tanpa akhlak
masyarakat akan runtuh. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau yang sering disebut dengan Hari Raya Haji yang hari ini kita peringati merupakan momentum bagi kita untuk menyegarkan kembali nilai-nilai keagamaan, untuk menyegarkan nilai-nilai keagamaan kita sehingga memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah. Karena dalam ibadah ini kita butuh momen-momen untuk menyegarkan kembali cara hidup kita. Seperti halnya dalam beberapa hidup, seperti halnya sebagaimana kita kehidupan sehari-hari kita. Kita mengenal yang namanya hari ibu atau kita mengenal yang namanya hari anak. Bukan berarti kita hanya sayang kepada ibu dan anak kita pada hari itu saja. Namun adalah hari-hari itu dibuat agar manusia bisa merefresh kembali kecintaan kepada seorang ibu dan anaknya. Kebanyakan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam di dunia pada saat ini, kesemuanya itu tertumpu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti ibadah haji dan kurban. Kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, karena mereka bisa datang ke rumah kekasihnya, sedangkan kita yang belum sanggup bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji, mendatangkan rumah kekasih, jangan khawatir. Mari kita undang kekasih kita di dalam hati kita, yaitu di antara caranya dengan merenungi apa yang pernah jamaah haji lakukan di tanah suci. Di antara ibadah haji mereka yang lagi wukuf di Arafah, dan ini merupakan puncak dari pelaksanakan haji. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi berkata, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Arafah artinya secara bahasa mengenal. Mari kita lebih mengenal lagi siapa diri kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kemana kita akan kembali setelah mati nanti? Apakah ibadah yang selama ini diperintahkan sudah optimal dikerjakan? Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Umur kita tidak tahu kapan akhirnya. Mari kita introspeksi lagi diri kita, ibadah-ibadah kita, dosa-dosa kita, kata-kata kita. Terutama mari kita introspeksi lagi sholat kita, karena sholat merupakan awal ibadah yang nanti kelak akan dihitung di hari akhir. Apakah kita termasuk orang yang gampang meninggalkan sholat? Apakah kita termasuk mereka, atau apakah kita pernah merasa malu meninggalkan sholat, seperti halnya kita malu ketika berjalan di pasar atau jalan raya tanpa menggunakan baju sehelai. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allah menyuruh kita berkorban itu mengingatkan kita tentang Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menyembelih anaknya. Begitu juga ibadah haji. Di ibadah haji diperintahkan melakukan sa'i dan sofa dari Safa dan Marwah. Ini menggambarkan perjuangan Siti Hajar yang lari-lari untuk mencari minum anaknya Nabi Ismail karena menangis kehausan. Ketika Hajar menemukan sumber air di bawah kaki Ismail, kemudian dia mengumpulkan air tersebut dengan pasir. Disitulah awal air Zam-Zam muncul. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim diganggu oleh setan, ketika dalam proses penyembelihan kemudian Ibrahim melemparkan batu ke arah setan, disitulah disyariatkan lempar jumroh. Dan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan kecil, disitulah yang sekarang menjadi kiblat umat Islam. Inilah salah satu perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri khotib sendiri,
dan umumnya kepada hadirin yang hadir di majelis ini. Mari kita tadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ali, ya Adim, ya Halim, ya Alim, anta rabbuna wa ni'mal hasb, hasbuna tansuru man tasha wa anta azizul alim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal iradati wal khutarati minas syukuki wad dhunun wal awham was satira lil qulub anil mutala'atil uyub. Allahumma ij'alna sobahana sobahas solihin wa lisanaka lisanadz zakirin wa qulubuna qulubal khashiin. Allahumma nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la taftah lana sarirati ala ru'usil khalaik. Allahumma innana amanna bika faqawwi fihi ka yakinina wa bika a'tasamna fa aslih lana dinina wa bijina baka ladana wa jannibna ma yu'dina wa alaika tawakkalna farzuqna ma yukallifna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala ta'atik wa imanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar.